Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Cawapres Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut DKPP, Komisi Pemilihan Umum seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia Capres-Cawapres usai putusan MK yang membolehkan usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Namun, KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK meskipun PKPU belum diubah. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asyari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang menyatakan dirinya melanggar etik terkait pelolosan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Hashim bilang bahwa tugasnya hanya memberikan penjelasan dari apa yang dinyatakan oleh DKPP. Hashim menyebut dirinya tidak menanggapi lebih jauh karena yakin semua telah disampaikan di persidangan. Maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, mengapresiasi keputusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras kepada KPU terkait pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Menurut Anies, DKPP telah berani mengungkapkan kebenaran dan fakta sesungguhnya terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU RI. Pengungkapan ini merupakan alarm bagi semua pihak untuk mewaspadai potensi pelanggaran dan kecurangan di pemilu. Sebagai pengingat, ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, becik ke titik, olo ke toro. Jadi ini peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai putusan DKPP. Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil dari putusan DKPP. Ya, nanti kami tindak lanjuti. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut putusan DKPP bahwa KPU Republik Indonesia melanggar etik terkait pendaftaran cawapres Gibran sebagai pelajaran bagi demokrasi. Menurutnya, demokrasi harus dipulihkan karena pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan KPU telah memengaruhi kepercayaan publik. Tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Keluarnya putusan DKPP yang memberi peringatan keras terakhir bagi Ketua KPU dan jajaran komisioner menambah daftar putusan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memberikan sanksi berat kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan dalam memutus perkara batas usia minimal pencalonan Capres-Cawapres. Keputusan MK yang kala itu dipimpin Anwar Usman memuluskan jalannya sang keponakan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di gedung KPU Pusat Jakarta yang akan melaporkan pasca Ketua KPU dinyatakan terbukti melanggar kode etik karena menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan Capres-Cawapres dan mendapatkan sanksi keras dari DKPP. Alfa, sejauh mana keputusan DKPP ini memiliki pengaruh terhadap pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka? Ya, Herjino dan juga saudara, kalau dilihat sebenarnya putusan DKPP terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU dan juga 6 komisioner lainnya ini tidak berpengaruh apapun terhadap pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden. Sudah tepat 7 hari lagi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, nama Capres dan Cawapres sudah ditetapkan dan akan berlangsung sebagaimana aturan MK terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres. Minim sekali memang tanggapan dari komisioner KPU terkait dengan putusan DKPP ini. Kemarin Hasyim Asyari menyebutkan ia meyakini bahwa KPU dan dirinya dan jajarannya sudah menjalankan tugasnya untuk menjalankan putusan konstitusi terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres. Bahkan Komisioner KPU Idam Holik sudah menyatakan bahwa beberapa dari putusan DKPP ini sebenarnya paradoksial karena dari putusan Bawaslu terkait dengan penerimaan pendaftaran Capres dan Cawapres, KPU ini sudah menjalankan sesuai dengan konstitusi dan terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini sudah dijalankan sesuai dengan putusan MK. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah putusan teknis tersebut dikeluarkan sebelum PKPU tahun 2022 diperbaiki atau direvisi. Sehingga ini yang menjadi materi aduan dari pengadu yang mengadukan Ketua KPU dan juga 6 komisioner lainnya. Menjadi peringatan terakhir terhadap Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU yang juga sebelumnya sudah melakukan beberapa pelanggaran etik. Tetapi ini juga memastikan bahwa KPU juga harus tetap menjaga marwah KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menjalankan pemilu sesuai dengan aturan yang sudah ada dan tidak lagi atau tidak kembali melanggar etika sebagai pimpinan KPU dan juga komisioner KPU. Sejauh ini pencalonan terhadap Capres dan Cawapres ini masih tetap berlangsung dan nama Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi Cawapres nomor urut 2. Herjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari gedung KPU Pusat Jakarta.